Udah baik kah Pak sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini? Saya tengoklah mubeler, baik mubeler di ruang sidang, mubeler para pegawai itu tidak layak lagi. Diperbaiki ini, jebol ini, diperbaiki ini, jebol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Bisik, bincang santai tapi asik. Pada episode kali ini, podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci akan membahas sisi lain dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yakni mengenai kebijakan di bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan mengupas tuntas mengenai kebijakan bagian kesekretariatan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yakni Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Effendi SAGMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah, wajahnya sudah berseri-seri nih. Apalagi setelah lebaran ini. Iya, benar Bapak, dan siap memberikan informasi kepada Bisikers mengenai kebijakan di bagian kesekretariatan. Tadi nih Pak, Novia baru memperkenalkan sedikit mengenai Bapak. Boleh dong Pak, kenalan lagi dengan Bisikers supaya tambah kenal dan lebih dekat. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Novia. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Effendi SAGMH. Saya mulai masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini sejak tahun 2021, yaitu pelantikannya tanggal 15 Maret 2021. Saya pindahan dari Pengadilan Agama Batam. Dulu di Pengadilan Agama Batam saya kedudukannya sebagai Kasubag Kepegawaian dan Ortala. Itu. Asalnya asli Batam Pak? Saya asalnya Riau, yaitu Riau. Kabupaten Kampar. Orang Kampar. Kelahiran tahun 1970. Masih muda Bapak. Enggak lama lagi. Sebentar lagi out dari Pengadilan Agama atau di Mahkamah Agung gitu. Masih muda Bapak. Berarti Bapak dari Batam pindah ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Jadi selama saya jadi pegawai, saya pengangkatan pertama di Pengadilan Agama Batam yaitu sekitar tahun 1997. 1997 ya. Nah, 2014 saya dimutasi ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Kemudian setelah berjalannya masa tugas saya di Pekanbaru lebih kurang 4 tahun, saya dimutasi lagi ke Pengadilan Agama, balik lagi ke Pangkuan Ibu Pertiwi di Pengadilan Agama Batam. Yaitu sekitar Oktober, pelantikannya Oktober 30 Oktober 2017. Berjalan lebih kurang masa tugas saya di situ sebagai Kasubag Kepegawaian. Saya kalau dari Pengadilan Agama Batam 97 itu mulai dari PNS sampai waktu itu masih ada belum berubah nomenklatur, yaitu terakhir sebagai wakil sekretaris. Oh, Bapak pernah wakil sekretaris? Pernah, dari 2000 berapa tuh? 2005, salah saya 2000, pokok dari 2005 sampai perubahan nomenklatur itu saya sebagai wakil sekretaris. Saya dimutasi ke PA Pekanbaru sebagai Kasubag Umum. Itulah berjalan dari 4 tahun, saya dimutasi lagi, balik lagi ke
tempat saya asal, yaitu Pengadilan Agama Batam. Nggak lama setelah itu ya balik lagi, dipindahkan lagi atau dimutasi lagi menjadi sekretaris di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Berarti paling lama tuh di Batam ya Pak ya? Masa tugas saya lebih kurang kalau dihitung-hitung dari 97 sampai sekarang lebih kurang 23 tahunan lah. Sama kayak Novia berarti Pak. Novia lahir 97 nih Pak. Iya. Tapi saya pengangkatan 97 itu saya masuk ke Batam itu 97 itu bulan kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Juli. Karena 17 Agustus 97 itu saya di Batam. Dari situ pokoknya berkarir Batam, Pekanbaru Pak ya, kebanyakan Batam. Di Batam pertama lebih kurang 17 tahun, pindah Pekanbaru 4 tahun, sekitar itu udah berapa tuh? 21 tahun di 21 tuh ya. Dari 14 tahun lebih kurang di Batam, pindah ke Pekanbaru 4 tahun, sekitar 17 tahun kan, lebih kurang. Pindah lagi ke Batam, tambah 4 tahun, 21 tahun, tambah sini. Lebih kurang 2 tahun, dari 2021 Maret sampai sekarang. Jadi saya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini sekitar mau jalan 3 tahun ada kali ya Pak ya? Belum. Baru mau 2 tahun berapa bulan tuh? Sekarang bulan Mei. Sekitar 2 tahun 3 bulanan lah. 2 tahun 3 bulan ya. Bentar Pak ya, masih di sini ya Pak ya. Gak lama lagi mungkin purna bakti. Kalau udah diizinkan Allah jadi fungsional mungkin purna bakti gitu kan. Masih muda. Perkiraan 2028. Masih muda Pak, masa mau purna bakti? Nanti dulu lah Pak ya kan, baru juga di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kasih panjang umur lah. Amin. Kalau dari cerita Bapak nih, aduh udah pengalaman sekali, terutama di bagian kesekretariatan ya kan Pak, pernah jadi kasub umum. Saya enggak pernah megang di kasub keuangan, enggak pernah. Enggak pernah ya Pak ya. Cuma saya pernah, kalau itu perubahan dulu nomenklatur itu kan, dulu kan pembagiannya itu kan dari di bawah Wasek itu kan ada wakil sekretaris itu kan ada 3 unsur. 3 unsur itu kan 3 unit. Pertama dulu KAUR namanya, KAUR umum, KAUR keuangan, KAUR kepegawaian. Kalau dulu namanya, kalau sekarang kan udah berubah menjadi lagi. Kasuba. Iya, benar tuh Pak. Jadi berarti, saya di KAUR keuangan tuh belum pernah. Karena dulu terpisah ya. Cuma setelah perubahan nomenklatur dari KAUR menjadi Kasuba, itu saya pernah di Kasuba umum dan keuangan. Jadi berbarengan di situ, umum dan keuangan ya berbarengan. Udah pernah Bapak cicipi semua pokoknya. Begitulah. Cuma ya apa nama istilahnya tuh asam garamnya udahlah gitu kan. Udahlah, udah banyak, udah 20 tahun lebih ya Pak ya. Iya, masuk 23 tahun lah. Berarti kan Bapak asli Kabupaten Kampar, ya. Kalau Pangkalan Kerinci ke Kampar jauh Pak? Kalau kita naik kendaraan sendiri lebih kurang 3 jam. 3 jam. Berarti sempat mudik tuh kemarin Pak Lebaran. Sempat mudik tuh ke Kampar. Sempat. Kita Lebaran di kampung. Berapa hari tuh Pak di sana? Lama tuh? Lama. Ketemu sana pokoknya hari terjepit itu 3 hari. Saya masuk gitu. Karena memang profesional Bapak sesuai. Karena kalau unsur pimpinan tuh harus masuk gitu. Benar, kan. Pak. Karena mana tahu kan ada. Karena pengalaman saya di tugas tempat lain, ya waktu itu di Batam, biasa hari-hari terjepit itu biasanya itu ada sidak gitu dari Mahkamah Agung mana gitu. Itu makanya pokoknya dicukupkan cuti bersama tuh ya Pak ya. Dicukupkan cuti bersama tuh pulang kampung ke Kampar. Cuman 3 jam dekat Pak. Karena tidak jauh jadi bisa. Happy Pak ya pulang kampung. Emang pulang kampung tuh bikin happy, bikin relax ya Pak ya. Di happy kan, entah happynya di keuangannya gitu. Bapak kok curhat sih Pak. Betul-betul Pak, boleh kembali ke topik nih Pak ya. Jadi kalau di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu, kalau orang identiknya tuh pengadilan agama, udah tentang hukum, atau sebenarnya ada bagian-bagian lain di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu Pak? Iya, kalau di Pengadilan Agama itu kan ada unsurnya, ada 2 unsur yang membantu pimpinan itu.
Yang unsur itu yang menjalankan tupoksi, ada yang pendukung, ada penunjang. Nah, penunjang dan pendukung lah sebenarnya, jangan terbalik ya. Yeah. Jadi penunjang pendukung itu, kalau penunjangnya itu kita ada dua bagian di pengadilan agama itu. Jadi kalau penunjangnya itu, penunjangnya itu adalah di teknisnya, yaitu di bagian kepanitraan. Oh, ada kepanitraan. Itu kalau di pengadilan agama dua unsur cuma. Dibedakan dengan yang di apanya ya, yang di kepanitraan itu masuklah hakim nanti di situ. Dia kan kepanitraan itu tugasnya kan sebelum sidang dan sesudah sidang. Nah, sudah tuh kalau di kepanitraan itu kan ada dibantu oleh ada panmutnya, penitra muda hukumnya, penitra mudanya. Dengan ada penelitian muda permohonan, gugatan, hukum. Permohonan mengurus permohonan, gugatan mengurus masalah gugatan. Kalau hukum ini sama dengan di kesekretariatan itu ada di umumnya. Kalau saya mengartikan gitu, karena di penelitian muda hukum itu dia mengelola itu arsip dari arsip perkara. Masalah upaya hukum lainnya, misalnya banding, kasasi, dan peninjauan kembali gitu. Jadi bagian hukum lah yang mengelola itu. Kalau di sekretariatan itu yang dikepalai oleh kalau kepanitraan tadi dikepalai oleh penitra. Karena penitra itu tugasnya kan mengumandai bagian-bagian di kepanitraan itu, makanya dia dibantu oleh ada 3 panitra muda tadi unit kerjanya. Kalau di kesekretariatan itu ada dia mengelola yang dikepalai oleh sekretaris. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu kan ada unsurnya ada kalau dulu tuh semasa saya yang saya bilang tadi itu ada sekretaris pansek namanya dulu. Pansek itu ada apanya ke bawah, ada cabang yang ke bawah, ada wasek, ada wapan, wakil penitra sama wakil sekretaris. Kalau setelah nomenklatur yang terbaru itu cuma wapan tidak ada lagi, wasek tidak ada lagi. Hanya panitra dan sekretaris saja. Kalau nggak salah itu semenjak 2015. 2015 tuh. Nah, kalau nggak salah itu 2015. Nah, jadi kalau sekretariatan itu kan ada tugasnya mengelola. Itulah saya bilang tadi pendukung. Jadi kalau tidak didukung oleh yang penunjang tadi tidak didukung oleh sekretariatan, tidak akan jalan. Betul, Pak. Walaupun bagaimanapun upaya daripada kepanitraan itu harus ada penunjang pendukungnya. Itulah sekretariatan tadi yang dikomandai oleh sekretaris. Sekretaris itu dibantu oleh 3 unit kerja juga. Apa tuh struktur organisasi di kesekretariatan? Struktur organisasinya yaitu dulu namanya KAUR. Kepala urusan ya Pak ya? Sekarang sejak Kementerian yang baru dinamakan Kesubag, kepala sub bagian umum dan keuangan. Itu yang pertama, itu yang mengelola dia masalah inventaris segala macam itu yang ada di pengadilan agama atau di bawah Mahkamah Agung itu, di peradilan itu dia mengelola masalah arsip segala macam itu, arsip inventaris barang, persediaan segala macam itu. Sarana prasarana. Keuangannya nanti mengelola masalah gaji, belanja di DIPA itu kan ada 3 unsur juga. Belanja barang, belanja modal, belanja barang, 1 belanja pegawai, 2 belanja barang, 3 belanja modal. Ini kadang-kadang di pengadilan agama atau pengadilan lain itu belanja modal ini enggak dalam tahun itu ada dapat anggaran atau ada enggak gitu. Berarti enggak tetap yang modal tuh ya Pak ya? Enggak. Macam tahun ini pengadilan agama Pangkalan Kerinci kita belanja modal tidak dapat. Tahun ini. Jadi yang dikelola yang ada belanja barang, belanja pegawai dan belanja barang. Nah, jadi itu. Jadi itu tugas umum dan keuangan itu mengelola masalah keuangan, masalah
aset segala macam itu ada melalui aplikasi BMN segala macam itu. Jadi banyak lah rentetannya, tugas umum itu banyak gitu sebagai membantu di sekretaris di situ. Yang kedua Kasubag atau kepala subbagian kepegawaian dan organisasi dan tata laksana. Itu mengelola masalah pegawai, absen segala macam itu. Jadi masalah kenaikan pangkat, bikin SK segala macam, SKP, apalagi sekarang ada PKP. Iya, banyak ya Pak rentetannya. Ada cuti LK. biasanya. Jadi kalau SKP cuti. itu sekarang yang membuat SKP itu kan masing-masing. Yang istilahnya yang koordinatornya di bagian sekretariatan cuma yang membuat masing-masing pegawai kan. Kepegawaian itu hanya mengkoordinir lah Pak ya, pegawai memberikan koordinir. Jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang salah kaprah. Jadi yang bikin tuh kepegawaian. Kalau yang bikin kepegawaian, tugasnya masing-masing itu kan kepegawaian tidak tahu semua kan. Misalnya tugas dari panmot gugatan, apa tugasnya tidak tahu. Jadi itu yang mau diluruskan, itu tugas itu cuma kepegawaian mengkoordinir. Kepegawaian itu masalah KGB, apalagi naik pangkat. Yang paling penting nih Pak, cuti. Cuti. Pegawai deh Pak sering tuh cuti, yang paling penting. Hal terpenting bagi pegawai itu. Karena kita dikasih jatah dalam setahun itu 12 hari. Hari kerja kan. Untuk tahunan Pak ya. Beda dengan kan di kepegawaian itu mengelola juga PPNPN, walaupun PPNPN itu di bawah atasannya langsung sekretaris kan. Jadi SK-nya yang menerbitkan itu sekretaris. Jadi walaupun itu bukan soal pimpinan tetap dilibatkan di situ gitu. Jadi itu kalau di kepegawaian itu. Yang ketiga Kasubag PTIP namanya, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan. Segala masalah web segala macam itu tugas dia. Sudah itu masalah perencanaan anggaran untuk tahun ke depan, bikin RKKL, ya bukan dia sendiri sih. Ada tim gitu. Jadi dilibatkan seluruh unsur pimpinan di pengadilan agama itu. Jadi pegawai pun bisa dilibatkan. Maka kalau kita setiap tahun itu membuat RKKL itu kalau tidak itu kita melibatkan, ditanya apa yang dibutuhkan oleh bagian kepaniteraan, apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita bisa masukin di dalam usulan anggaran gitu, namanya RKKL kan untuk tahun. Kalau 2024 kita ada bikin kemarin, mudah-mudahan kita lolos, tidak ada yang dikurangi, mudah-mudahan. Sudah itu dia bagian melaporkan triwulan, semester, tahunan, itu bagian ke apa tuh? PTIP semua ya? PTIP itu. Sebetulnya banyak sih tugasnya daripada para Kasubag dan panmot tuh banyak sih. Saya nggak hafal semua itu. Kalau hafal hebat kali. Gitu. Jadi, secara umum sudah digambarkan gitu. Garis besarnya segitulah. Mungkin ada yang lain tugas pokoknya selain tugas yang diberikan oleh atasan masing-masing gitu. Berarti kalau dari cerita Bapak tuh ada 3 bagian ya Pak ya, di kesekretariatan, umum dan keuangan, kepegawaian organisasi dan tata laksana, sama terakhir PTIP tadi Pak ya, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. Dan semuanya kayaknya berkaitan ya Pak ya, kerjanya. Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa dipisah-pisahkan itu. Kalau kepegawaian dengan keuangan itu ada misalnya gaji, dalam pengajuan uang makan, pengajuan gaji, dia harus minta atau mengajukan tunjangan kinerja kan, dia harus ada istilahnya itu kerjasama dengan kepegawaian, karena
absensi di pegawaian, Iya, tugas benar. kepegawaian kan. Nah, kalau di PTIP-nya dia perencanaan. Berapa besarannya gitu jadi ya Pak ya. saling berkaitan gitu, tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah top manajernya di bagian sekretariatan itulah. Bapak Sekretarisnya, sekretaris. gitu. Berarti tugas sekretaris itu membawahi 3 bagian Ya. tadi ya Pak ya. Walaupun ada di samping kesubak itu ada lagi sekarang kan ada jabatan fungsional kan, iya, jabatan semacam fungsional. Bu Nopia lah sekarang arsiparis yang mengurusi masalah arsip semacam macam Ibu Odra itu kan analis kepegawaian pertama. Nah, itu ngurus masalah kepegawaian. Nah, apalagi sekarang kita kan kekosongan dari kesubak kepegawaian. Nah, jadi Sangat membantu ya Pak ya. sangat membantu di situ. Jabatan fungsional itu. Walaupun di sana sininya masih banyak kekurangan kan, itu biasa ya. Kalau saya biasa itu sebagai cambuk kita atau apa. Kalau kurang-kurang tuh biasa ya Pak ya, nanti diperbaiki. Ya. Berarti Pak seperti yang Bapak bilang bagian kesekretariatan itu adalah penunjang atau bahasanya supporting unit ya Pak ya. Benar. Kalau soal berarti tadi Pak kalau di kepanitraan itu kan teknisnya situ soal sidang menyidang segala macam itu soal putusan. Nah, itu tugas dari kepanitraan. Nah, kita yang menunjang ya Pak ya. Berarti kita penunjangnya di teknis tadi, yang kita pendukung. Mendukung ya, mendukung. Jadi kalau tidak didukung oleh dari sekretariatan, tidak akan jalan lah. Misalnya contoh. Hakim yang sidang, kalau tidak diurus oleh gajinya oleh sekretariatan, nggak fokus Pak, nggak fokus dinidangkan orang nanti masalah perkara perceraian itu. Sama dengan penitra, tidak fokus, penitra sidang tidak fokus bikin berita acara nanti. Gitu. Pokoknya kepanitraan dan kesekretariatan itu harus sebenarnya harus apa namanya itu saling berpegangan, gitu. Berpegangan tangan, nggak jangan, bisa. Istilahnya jangan. Saya kepanitraan nggak boleh membantu ini, nggak boleh, nggak bisa gitu. Harus saling mendukung. Benar Pak. Jadi makanya kita saling membutuhkan gitu. Iya benar Pak. Nggak bisa kerja satu-satu ya Pak ya pasti. Berarti Pak kita harus kompak. Maka yang dibilang oleh pimpinan itu kan untuk tahun ini semenjak pimpinan baru ini kan kita harus happy. Walaupun cemberut kita harus happy juga gitu kan. Cemberut tetap harus happy ya Pak ya kerja. Benar-benar. Yang penting harus ada kerjasama. Jangan yang maksud apa tadi kerja sendiri-sendiri kan gitu kan. Jangan dilepaskan ke dibebankan satu orang Pak ya. Jangan dibebankan satu orang. Kalau misalnya diperintahkan gotong royong, ayo kita gotong royong bersama-sama gitu. Jangan, ini gotong royong tuh bagi sekretariat, nggak boleh gitu. Kita harus kerjasama. Jadi kalau kita kerja sendiri-sendiri, nanti misalnya sekretariat kerja sendiri, kerja sendiri, anak ke jalan pengadilan agama itu. Nah, kantor itu nak jalan nanti. Jadi itu saling mendukung gitu. Iya benar itu Pak. Kalau berarti kan Pak kesekretariatan tadi supporting unit, berarti bagaimana dengan tata kelola anggarannya tuh Pak? Jadi anggaran yang diolah tuh untuk apa aja gitu Pak? Kalau anggaran itu yang saya bilang tadi, dia kan ada 3 unsur itu anggaran itu. Yang pertama tadi belanja pegawai. Belanja pegawai ini itu termasuk di situ gaji, tunjangan jabatan, sewa rumah di situ juga itu. Sudah itu uang makan di situ juga tuh bagian belanja pegawai. Di dalam namanya mata anggarannya itu 51. Kalau gaji pokok 511. Kan saya enggak hafal juga 512 apa itu enggak hafal kan. Yang kedua 52 itu belanja barang. Belanja barang itu itulah masalah ATK, masalah pemeliharaan gedung. Itu kita untuk pemeliharaan gedung itu kita nampak bermacam-macam. Tahun ke tahun kita berubah gitu kan. Kalau tahun kemarin ruang sidang itu kita rubah, sekarang kita bisa lihat di yang kita untuk sementara anggaran transparan kita sampaikan kan.
Nah, itu yang dibilang Pak Ketua kemarin dalam rapat kan itu. Jadi transparan, tidak ada main selubung-selubung gitu kan. Sewa rumah pun gitu juga. Nah, jadi itu. Jadi realisasi sampai saat ini kalau belanja pegawai dengan belanja belanja barang itu realisasi sampai April kemarin itu lebih kurang 33%. Udah berjalan ya Pak? 33%. Kalau dari dalam apanya ya enggak hafal juga saya, tapi realisasi barang itu dari 100 udah 33. Karena target kalau di dalam saya waktu pergi yang diundang oleh KPPN dulu dengan bandara, target triwulan pertama itu paling tidak 16%. Kita udah melewati sih. Udah melewati. Nah, yang kedua nanti kita ditargetkan untuk semester triwulan 2 itu sekitar kalau nggak salah kemarin 37%. Sampai triwulan 2 itu kan. Kalau nggak salah saya itu nanti triwulan 4 sampai sekian gitu. Saya ada hafal juga itu. Jadi kalau belanja kan kita ada 2 DIPA. 2 DIPA itu 01 dan 024. Nah, untuk apa aja kalau tuh PN kan Pak? 01 dan 03. Kalau 01 itu kan itu tadi saya bilang. Ada situ belanja barang, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Itu cuma kita belanja modal ada. DIPA 01 dan 04 sumber dananya sama tuh Pak? Beda. Oh, beda tuh Pak ya. Kalau 01 itu dari buah. Kalau 04 itu tetap dari Bedila. Itu ya gitu. anggaran Bedila 04 itu. Jadi 04 itu kalau saya tengok realisasi sampai April kemarin udah 54 lebih kurang. Banyak digunakan Pak untuk apa itu Pak? Kalau DIPA 04 tuh udah Kalau DIPA 04 tuh ada unsurnya untuk sidang keliling luar gedung, posbakum sama prodio. Kita prodio tahun ini dapat untuk 10 perkara dengan anggaran 4.910.000. Jadi untuk prodio udah habis, untuk semester triwulan 1 kalau nggak salah kemarin udah habis untuk prodio. Untuk sidang luar gedung masih, keluar kampar masih ada 2 atau 1 lagi ya. UKI ada berapa lagi kegiatan. Di Teluk Meranti ada 1 kalau nggak salah lagi. Kalau Pusbakum itu lagi berjalan. Itu untuk yang DIPA 04. Berarti uang DIPA 04 tuh untuk perkara ya Pak ya, pembebasan biaya perkara. Itu saya bilang tadi. Gedung, didukung oleh anggaran dari DIPA itu. Benar Pak. Jadi itu. Kalau 01 tadi Pak, untuk fokus untuk kantor berarti. Itu fokus untuk kegiatan kantor gitu. Maka di situ ada gaji, pemeliharaan gedung, segala macam lah gitu. Pemeliharaan halaman, rumah dinas, sewa rumah dinas untuk hakim, bukan untuk pegawai ada ya, untuk hakim aja. Hakim aja Pak ya. Tunjangan apalagi tunjangan transport hakim. Banyak di dalam DIPA 01 itu banyak. Realisasinya tetap kita sesuai dengan yang di topoksi yang dijalankan. Berarti udah dengan dikelola oleh tim keuangan dari Kesekretariatan. Berarti yang dikelola tadi ada 2 ya Pak? Ada kuasa penganggaran, ada PPK, ada PPSPM, ada bendahara. Ada staf, ada berapa orang gitu, jadi ada timnya gitu. Memang harus tim ya Pak ya, yang namanya mengelola keuangan itu ya. Bendahara sendiri nggak bisa. Dia yang tanda tangan SPM, SPP, nanti kuasa PPK dengan kuasa PPSPM gitu kan. Jadi nggak bisa kerja satu orang sendiri, jadi ada timnya gitu. Dan lebih transparan juga, jadi kan nantinya nggak satu orang aja yang tahu kan, sampai ke atas tahu semuanya. Benar-benar Pak. Ya kalau staf tadi ada PPMBP sudah tuh bagian pelaporan,
pelaporan 2 orang itu PPEBP itu pembuat daftar gaji pegawai gitu kan. Berarti semuanya dikelola. Semua dikelola. Dari DIPA 01 dan DIPA 04 tadi ya Pak ya. Tadi kan Bapak menyinggung nih DIPA 01 itu untuk sarana dan prasarana juga Pak ya. Udah baik kah Pak sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini sebagai penunjang bagi para pencari keadilan gitu Pak, bagi masyarakat? Kalau soal sarana prasarana untuk penunjang itu, itulah saya bilang, itu dari saya sejak saya masuk ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, saya tengoklah mobiler itu kan baik mobiler di ruang sidang, mobiler para pegawai itu tidak layak lagi. Pernah kita usulkan 2022 kemarin, kalau nggak salah itu hampir lebih dari 1 M. Untuk ini aja mobiler itu Pak. Sudah tuh kantor kita ini kan kantor lama, walaupun dibangun 2011 berapa itu, diresmikan 2012 kalau salah, cuma tidak representatif lagi gitu. Mobil ini mobiler 2021 sejak Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini berdiri. Jadi kami mengusulkan kemarin 2022 hampir lebih daripada 1 M, termasuk AC segala macam itu, serana persarana lah. Tapi tidak jebol. Udah diusulkan langsung ke Mahkamah Agung, disuruh balik lagi, usulkan melalui PTA, kita ikuti melalui PTA, tapi sampai akhir kemarin tidak juga lolos. Rencananya kita mau usulkan lagi tahun ini. Mobiler yang udah jelek-jelek tuh ya Pak ya? Bu Nopia bisa tengok lah. Jadi masalah apa mobiler ini nggak layak lagi. Padahal itu penting ya Pak ya. Gedungnya pun udah banyak makan rayap segala macam. Jadi itu betul. Jadi ya ada pemeliharaan tuh tidak cukup kadang-kadang. Itu contohnya ruang sidang kemarin. Diperbaiki ini, jebol ini, diperbaiki ini, jebol ini. Jadi kita kan tidak tahu juga konstruksi di bawah kan. Nah, jadi itu. Jadi enggak, kalau masalah anggaran itu, karena mobiler itu termasuk belanja modal. Sedangkan kata Bapak tahun ini kosong. Tahun lalu cuma kita dapat mobil sama printer 2. Printer kalau nggak salah 2. Itu tahun lalu. Tahun ini nggak ada. Jadi kalau serana persarana itu ya belum memadai sih untuk kegiatan untuk persidangan apa itu yang saya bilang tadi. Meja sidang tuh meja sidang dan enggak layak lagi untuk meja sidang kan. Jadi apalagi kursinya, kursi para ruang sidang tuh boleh dikatakan kecil kan. Jadi meja apa itu ya meja yang tidak ada lagi yang mobil dan lain, terpaksa pakai itu. Apa meja apa namanya itu untuk para pihak itu di dalam ruang sidang. Untuk sebagai sesuai aturan dari Badela itu kan, dekorumnya itu kan, jadi itu terpaksa itu yang dibungkus pakai kain kan. Kain lakan pun udah kita minta usulkan juga dulu ke Badela, masih belum tembus juga. Banyak kita usulkan tahun lalu cuma enggak jebol. Entah kenapa, saya enggak paham juga sih. Apa kita langsung ke Jakarta, enggak tahu juga lah. Berarti sarana prasarana itu sebenarnya masih banyak yang diperlukan ya Pak ya? Masih, sebetulnya enggak layak lagi yang kita pakai untuk operasional daripada perkantoran itu. Enggak enak juga bagi para pihak ya kan Pak kalau enggak nyaman. Contoh kursi hadap daripada tamu, gitu juga kursi apa. Pokok kalau kita bahas satu persatu nanti nggak enak juga sih. Jadi gitulah kenyataannya di PA sini itu.
Tapi dengan anggaran yang ada udah dioptimalkan ya Nah, Pak ya. iya. Apa aja tuh yang udah dioptimalkan dengan ya anggaran yang Kita ada gitu. tahun ini kita dapat bantuan karena ada CPNS, kita ada 3 orang dapatlah untuk pembelian inventaris. Udah dibeli kemarin mejanya. Untuk inventaris dari CPNS itu kan kita ada masuk 3 orang. Jadi udah dibeli kemarin. Ada 3 unit itu mejanya. Berarti Pak untuk mendukung sarana dan prasarana para pencari keadilan atau masyarakat nih Pak, dapat bantuan lagi kah apa kita Pak kalau tidak bisa mengoptimalkan anggaran gitu? Terpaksa kita mengajukan lagi. Ngajukan lagi. Dia larinya ke belanja modal. Macam apalah untuk di ruang sidang itu untuk pendingin, pendingin ruangan itu kan pendingin ruangan itu kan pendingin dari zaman, kalau nggak salah itu dari sebelum gedung ini dibangun. Yang gedung lama dipindah ke sini gitu, asetnya. Waduh, udah lama Iya, berarti. makanya itu walaupun di servis ada aja lah rusak kan. Iya pasti. Barang-barang lama kan. Benar. Kita anggaran untuk belanja modal untuk inventaris apa tuh nggak dapat, cuma bantuan kita kan dari Badela itu dari Badela apa ya, saya lupa itu, untuk sarana persidangan ada speaker TV segala macam itu ada. Ada itu ya Pak. Itu langsung enggak kita usulkan, itu langsung turun Dapat hadiah. sudah itu untuk disabel itu kita ruangan enggak mencukupi juga, untuk mediasinya susah kita. Dan representatif juga kan untuk ruang mediasi, apalagi mobilernya. Mobilernya kita kan enggak bisa. Kalau dijadikan nanti pemeliharaan enggak bisa juga kan. Iya. Harus belanja modal masalahnya. Benar-benar harus butuh anggaran modal Iya, itu ya butuh Pak anggaran. Tahun ini belum lagi ada. Mudah-mudahan kita dapat kuncuran dana. Apa ada anggaran di PAP lagi nggak tahu lah nih. Di PAP. Ya, dulu kan ada di PAP kan. Gitu. Di tambahan. Sekarang kan Mahkamah Agung sibuk bangun gedung-gedung yang baru gitu kan. Kalau tahun ini kan cuma, kalau di PT Riau ini cuma 2 yang dapat, Taluk sama Siak. Kita tadi enggak Pak ya tahun yang lain enggak. Jadi terserap di situ aja bangunan gedung baru kan. Untuk renovasi perbaikan gedung enggak ada. Itu kan belanja modal. Enggak masuk di belanja bareng tadi ya Pak ya? Enggak bisa ya Pak ya. Itu belanja modal itu. Itulah anggaran pun yang dikelola enggak sembarangan juga ya Pak. Iya. Kita punya aturannya. Aturannya juga. Salah-salah nanti kami yang kena jerat. Kalau bantuan dari pihak ketiga ada Pak, misalnya ada hasil kerja sama apa gitu yang diberikan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk sarana prasarana masyarakat. Kalau sarana untuk sama saya ini belum. Kalau selama saya belum ada. Belum ada gitu Pak. Belum ada. Kalau sarana persarana. Pihak kerja sama bank pun nggak ada Pak. Kerja sama bank dengan bank belum ada sama sekali. Belum ada juga. Belum ada. Cuma karena kita usulkan ke salah satu bank untuk ruang PTSP nggak jebol sampai sekarang. Kemarin kita masukkan lagi, ya sampai sekarang belum ada juga. Jadi kalau bantuan dari apa tuh ada sih, cuma bukan untuk sarana sih. Nggak banyak gitu. Berarti memang harus anggaran. Ya selama saya di sini, saya ingat saya belum ada sih belum ada yang ya. Bantuan dari instansi lain lah. Memang hasil dari uang DIPA itu kita kelola ya Pak ya, tapi tetap harus sesuai untuk belanja modal tadi. Kalau enggak kita kena KPK sama KPA itu. Bahaya ya Pak iya, ya. Benar. Jadi enggak bisa main-main itu. Jadi harus istilahnya untuk realisasi anggaran tuh harus jelas gitu kan. Nggak bisa. Oh ini nggak bisa.
Berarti banyak nih masih PR-nya bagian kesekretariatan ya Pak ya. Terakhir deh Pak, boleh pertanyaan terakhir Pak, Boleh. sebelum kita menutup podcast episode kali ini. Dari cerita kita udah banyak nih Pak ya, sarana prasarana sebenarnya butuh perbaikan. Sebenarnya apa prioritas utama sarana prasarana, atau mungkin dari tadi cerita Bapak yang perlu diprioritaskan untuk kedepannya Yang dikerjakan? perlu diprioritaskan, yang pertama itu tadi mobiler. Kalau gedung udah ada. Gedung ini bagus, istilahnya udah banyak juga yang apa. Itu prioritas juga sih untuk perbaikan gedung itu. Nah, itu bagi di sekretariatan ya. Tapi kalau di teknisnya, kalau di sarana prasarana itulah yang perlu di prioritas. Tuh usah muluk-muluk lah. Kalau bisa yang dua itu dikabulkan untuk prioritas kedepannya. Mobiler tadi. Mobiler itu kan termasuk sarana prasarana itu tadi kan termasuk AC segala macam. Kalau di ruang sidang utama itu cobalah kita rapat atau mengadakan acara di situ. Waduh, Sidang juga nggak nyaman ya Pak ya, masyarakat nggak nyaman juga. Apalagi ruang sidang utama itu, poinnya kan ke atas langsung, nggak ada istilahnya boleh dikatakan luas itu. Atasnya ini nggak cukup AC satu. Nggak bisa itu. Jadi itu yang kita usulkan. Itu saya bilang tadi diusulkan 2022 kemarin itu sampai lebih dari 1 M. Memang Mahkamah Agung kan enggak, prioritasnya kan enggak pemeliharaan gedung sekarang, pembangunan gedung kan karena banyak yang baru-baru tuh ya Pak. Karena banyak saker-saker yang baru kan, PTA walau tingkat banding sama tingkat pertama kan, jadi itu. Jadi prioritasnya kalau saya 2 aja, pemeliharaan gedung 1, sudah itu mobiler 1. Kalau untuk pelayanan masyarakat ada lagi Pak yang mau ditambah gitu, prioritas utamanya bagian kesekretariatan gitu Pak? Kalau pelayanan masyarakat itu ruang tunggu. Ruang tunggu ya Pak ya. Kenapa emang ruang tunggu tuh Pak? Kalau ruang tunggu kita tuh walaupun sekarang macam model kafe ya, model kafe ya Pak ya. Tapi ini representatif juga saya rasa. Sudah itu ruang pelayanan di PTSP. Udah sempit itu. Berarti benar-benar renov gedungnya gitu Pak. Makanya kita di pemeliharaan gedung itu yang penting. Jadi kalau cuma itu saya bilang prioritas itu 2, sarana prasarana sama pemeliharaan gedung itu. Karena di situ udah mencakup pelayanan kepada para pihak. Benar Pak, benar. Jadi ruang tunggu tuh walaupun model kafe tapi sempit juga kan. Nah, sudah tuh untuk menuju ke situ kan curam juga. Iya, kan? curam Pak, benar. Sudah itu kan walaupun itu udah dipasang kanopi, ya tapi belum apa juga sih. Belum efektif menurut saya sih gitu. Jadi yang terpenting itu untuk mobilernya itu sama pemeliharaan gedung itu atau rehab gedung lah. Iya, kayaknya betul rehab gedung lah. Kalau ruang PTSP itu sempit itu. Iya benar. Kalau kita tengok ada saker-saker lain ya, itu lapang. Benar. Ini Pak, kalau orang para pencari keadilan itu udah duduk di depan rumah orang PTSP, habis ruangan Pak. Ada habis ruangan itu tuh. Nah, nggak bisa lewat lagi gitu. Nah, jadi itu yang terpenting di situ. Oke deh Bapak. Terima kasih Bapak, seru ya bincang-bincangnya ya Pak. Ternyata sisi lain Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu banyak sekali ya Pak. Betul. Orang hanya taunya Pengadilan Agama tentang hukum perkara, ternyata ada bagian pendukung atau supporting unit. Iya, orang beranggapan kalau Pengadilan Agama itu kan sama dengan kantor KUA. Itu kan prinsip masyarakat kan. Iya. Padahal enggak. Ada. Padahal kita sama pengadilan negeri itu kan sejajar kan. Apalagi di satu atap dengan di Mahkamah Agung tuh sejak 2004 itu kan udah istilahnya PA itu udah sejajar dengan PN, Petun, militer, udah sama itu. Nggak ada beda-bedanya.
contoh tunjangan hakim sama aja. Nah, nggak ada bedanya. Jadi orang salah kira ya Pak, padahal pengadilan agama masyarakat salah kira, masih dianggapnya bahwa PA itu kantor KUA gitu kan. Padahal bukan ya Pak ya. Ada bagian-bagian penting semuanya, ada bagian penunjang, pendukung yang bekerja sama untuk masyarakat juga ya Pak ya, dan semoga apa tadi Pak ya, harapannya ke depan bisa terkabur mebeler sama rehab gedung itu yang paling penting. Oke, baik, terima kasih Bapak Effendi SKMH atas waktunya yang berharga menjelaskan mengenai kebijakan kesekretariatan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Oke, Bisikers, itulah topik kita hari ini mengenai kebijakan bagian kesekretariatan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Semoga menambah informasi dan wawasan bagi Bisikers semua. Terima kasih, dan yang paling penting jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang penting share juga ya, agar semua orang menonton channel podcast Bisik kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode lainnya.